Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, kembali lagi di channel saya kita CC Sport, channelnya para fan dan juga supporter tim nasional Indonesia dan juga para penggemar sepak bola tanah air tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi hangat. Yang lagi hangat ini adalah hashtag #STYOut atau stay setelah Sintayong gagal membawa Indonesia lolos ke semifinal di Piala AFF Senior kemarin ya. Jadi ini kalau kita lihat ini perang tagar hashtag, ada yang mendukung STY, ada yang font juga font bagian atau VBase yang ingin stay out. Ini rata-rata dari VBase-nya Towel dan kawan-kawan ya. Apalagi kalau di TV One kita lihat kemarin ya, ini ada sebuah ngobrol bola, di situ ada Towel dan kawan-kawan. Dan ada friend conference dari Pak Sumarji juga, ini dibully habis-habisan PSSI dan juga STY oleh Towel dan kawan-kawan ini ya. Ini kita sebagai penggemar tim nasional Indonesia, kalau kita ikut ngobrol di situ, kita pasti akan perang secara visual ya untuk melawan Senggoni Towel dan kawan-kawannya ini yang tidak pernah ada kebaikan di mata mereka tentang PSSI dan prestasi Sintayong saat ini ya. Kalau kita lihat pembicaraan dari Towel dan kawan-kawan ini, mereka menekankan untuk sebuah trofi di Piala AFF. Jadi kemajuan timnas Indonesia ini diukur oleh Towel dan kawan-kawan ini adalah bisa membawa trofi Piala AFF. Gak peduli Indonesia lolos ke ronde 3 atau bisa mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Ini bagi Towel ini nggak ada artinya. Yang penting adalah kita bisa juara Piala AFF. Ini sudah berarti Indonesia sudah ada kemajuan yang luar biasa di mata Towel dan kawan-kawan. Kalau kita lihat pembicaraan kemarin ya, si Towel ini lupa bahwasanya untuk menjadi parameter atau ukuran sebagai King ASEAN atau rajanya ASEAN di dunia sepak bola itu bukanlah Piala AFF, tapi di kualifikasi Piala Dunia yang diakui FIFA, dan itu adalah sebuah pertandingan yang paling penting ya. Karena kita tahu sendiri AFF ini tidak diakui oleh FIFA, maksudnya tidak masuk kalender FIFA ya. Jadi seberapa pun sering kita juara Piala AFF seperti Thailand itu, dunia itu nggak tahu loh. Dunia itu nggak apa ya, PFF untuk dunia itu juga mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah kalau di Asia tetaplah Piala Asia tentunya ya, dan juga kualifikasi Piala Dunia. Towel itu sepertinya nggak pernah berpikir di situ ya. Parameter dia adalah masih cetek atau masih ciki-ciki lah. Wong AFF juga sendiri itu tidak dimasuk kalender FIFA. Jadi itu hanyalah ajang-ajang yang buatan negara Asia Tenggara ini aja ya. Jadi nggak ada prestis sama sekali, kecuali Piala Asia tentunya. Jadi Bung Towel ini harus tahu bahwasanya untuk saat ini ya, kita harus sadar dan dunia pun sudah tahu bahwasanya King ASEAN itu adalah Indonesia. Itu dari apa? Dari kalau kita lihat dari hasil kualifikasi Piala Dunia, maka Indonesia ini poinnya sudah menyalip Vietnam dan Thailand. Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga sudah mendapatkan 6 poin dan masih ada 3 lagi pertandingan. Sementara Thailand dan Vietnam itu hanyalah mendapatkan poin 4 dan juga 5. Jadi kita itu sudah di mata FIFA adalah kingnya ASEAN, bukan Thailand atau Vietnam yang berkali-kali memiliki gelar juara Piala AFF. Itu harus disadari oleh Towel dan kawan-kawan, yang mungkin saya boleh katakan maaf bahwasanya Towel ini kayaknya pemikiran bulannya masih NSD lah ya, tahunya cuma trofi, tidak tahu tentang proses jangka panjang untuk sebuah tim menjadi berprestasi bukan hanya di kancah Asia tapi dunia. Ini kalau kita mau berpikir ya, kita lihat saja Manchester United. Di mana Manchester United dulu itu timnya hanyalah tim yang biasa saja, namun setelah ditangani oleh Sir Alex Ferguson, di saat Sir Alex Ferguson ini masih muda dulu ya, namun Sir Alex Ferguson ini berjuang dengan dari bawah dan tidak pernah digantikan hingga dia pensiun tua di Manchester United. Dan barulah setelah beberapa tahun Sir Alex Ferguson ini bisa membawa MU merajai Liga Inggris. Syaratnya apa? Pelatihnya tidak diganti untuk jangka yang sangat panjang. Dan kita lihat sekarang ya, ini dari keefektifan tidak mengganti pelatih yang terlalu sering ya. Berikan pelatih jangka panjang, itu hasilnya sudah kelihatan dari Sir Alex Ferguson. Dan sekarang MU setelah gonta-ganti pelatih, mereka memiliki dana besar, bisa beli pemain yang unlimited lah, pelatih bisa mendatangkan yang terbaik. Tapi hasilnya apa setelah gonta-ganti pelatih? MU saat ini sudah tidak ada prestasinya. Kita bisa lihat sendiri kalau kita memang mengamati sepak bola dari dulu ya, tidak seperti si Towel ini. Dan juga Arsenal dulu dipegang oleh Arsene Wenger, mereka stabil prestasinya.
karena tidak sering menggonta-ganti pelatih, jadi tetaplah Arsene Wenger pelatihnya apapun kondisi timnya saat itu. Sekarang sudah digonta-ganti pelatih, maka kita lihat sendiri Arsenal juga begitu-begitu saja ya. Jadi itulah kebaikan dari tidak menggonta-ganti pelatih. Dengan pemain yang harus kita akui, pemain Indonesia itu kualitasnya segitu-gitu aja ya. Kita harus sadar bahwa timnas Indonesia ini atau orang-orang Indonesia sih skillnya rata-rata ya segitu ya dari dulu. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan skillnya orang Jepang, Eropa, apalagi Amerika Latin ya. Itu harus disadari oleh Bung Towel. Bahwasan skill dari pemain-pemain nasional kita yang asli pribumi itu ya segitu aja. Meskipun pelatihnya saya kira itu dari Messi, Ancelotti, Pep Guardiola atau siapapun, kayaknya kalau pemainnya tetaplah tim nasional lokal pribumi, kayaknya sangat sulit lah untuk bersaing. Karena rata-rata skill Asia Tenggara itu pemainnya ya segitu-gitu aja lah kelasnya. Karena sepak bola ini mau tidak mau kita harus berpikir dari fisik. Meskipun skill bagus, kalau fisiknya itu kalah dari pemain Eropa ya kita tetap kalah. Karena fisik itu utama di sepak bola. Lalu skill, itulah. Jadi kita harus sadar diri bahwa fisik kita itu ya segini, rata-rata Asia Tenggara itu kecil-kecil. Fisik kita kalah dengan Eropa dan Amerika Latin. Jadi saya rasa sudah tepat PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia dan juga campuran dari Belanda. Maka fisik kita rata-rata pemain veteran itu agaklah mumpuni ya untuk bersaing di Eropa dan juga mengalahkan Amerika Latin lah kalau bisa. Minimal bisa menyetarkan dengan fisiknya orang Eropa. Makanya jika Towel dan kawan-kawannya ini yang dari bahasanya sangatlah sengguni ya untuk merongrong perjalanan timnas Indonesia yang saya rasa sudah di track yang benar. Untuk jangka panjang ini kayaknya mereka sudah tidak ada lagi rasa nasionalisme dan juga saya rasa nggak ngerti bola mereka ya. Cuma ya mungkin cari uang di acara live atau komentar-komentar yang mengundang mereka ini, yaitu untuk sorry I to say bahwasanya kayaknya Towel dan kawan-kawan ini masihlah cetek dengan urusan sepak bola, belum melihat proses-proses atau mempelajari dari klub-klub atau negara-negara yang telah maju sepak bolanya ya. Itulah menurut saya ya. Jadi saya harus berani mengatakan ini karena Towel berani untuk merusak dari suasana tim nasional Indonesia ini, maka saya juga harus berani untuk melawan si Towel dan kawan-kawan ini. Bahwa saya tidak setuju dengan Towel dan kawan-kawan, dan saya tetap mendukung stay di Indonesia mungkin hingga akhir masanya seperti Sir Alex Ferguson dan juga Arsene Wenger tentunya. Agar Indonesia ini untuk jangka panjang tetaplah di track yang benar. Kita sudah di track yang benar. Selama tim PSSI ini ada, perlu kita ketahui bahwasanya kita belum pernah loh mengalahkan Australia. Kok Australia sih? Arab Saudi ya. Baru di eranya Sintayong ini kita bisa membuat sejarah pertama kali mengalahkan Arab Saudi, dan itu bukanlah di pertandingan yang sepele ya, itu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi itu bukanlah pertandingan biasa, itu luar biasa dan sejarah yang luar biasa. Kalau kita mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di laga persahabatan mungkin itu biasa saja, namun ini di ronde ketiga kualifikasi yang diakui FIFA menuju Piala Dunia tentunya. Jadi kita lawan hashtag stay out untuk para supporter Indonesia. Kita lawan dengan hashtag stay di Indonesia. Dan janganlah menggubris atau memasukkan hati tentang kata-kata dari Towel dan kawan-kawan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.